Bab 825. 12 Raja Siluman di Qingzhou. Setelah Cecil dan 10 pria paruh baya pergi, warrior yang tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan darah yang tak terhitung keluar dari tubuhnya, langsung menodai pakaiannya menjadi merah. Warrior yang tahu bahwa tubuhnya terbelah lagi. Ada warna pahit di matanya. Dia tahu bahwa melakukan ilmu menebas langit menarik pedang akan membawa konsekuensi yang serius, tapi dia tidak menyangka pedang ini bahkan akan membelah seluruh tubuhnya. Warrior yang... Pada saat ini, suara Melanie Van tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian Melanie Van, Granny Lee dan Letitia Van muncul di hadapannya. "Kamu belum pergi." Warrior yang mengerutkan kening, tetapi kerutan ini menyebabkan jejak cairan merah cerah meluap dari dahinya. Ketika melihat situasi warrior yang saat ini, ketiga wanita itu terkejut dan tetap di tempatnya. Pada saat ini, pakaian warrior yang telah diwarnai merah, seperti lapisan darah. Yang lebih menakutkan adalah retakan tebal muncul di wajahnya, ditambah bekas luka di wajah kiri aslinya. Pada saat ini, warrior yang ini lebih menakutkan dari hantu. "Kamu, ada apa denganmu?" Air mata tanpa bisa ditahan jatuh dari mata Melanie Van. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Jangan bicarakan ini dulu, mereka akan segera kembali, ayo pergi." Granny Lee mengambil warrior yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu melarikan diri. Melanie Van dan Letitia Van juga buru-buru mengikuti. "Mengapa kamu kembali lagi?" warrior yang bertanya. Letitia Van melirik Melanie Van, dan berkata, "Dia tidak ingin meninggalkanmu hidup-hidup, jadi..." Warrior yang melirik Melanie Van dan menemukan bahwa gadis kecil itu masih menangis. Warrior yang merasa lembut di hatinya dan berkata, "Jangan menangis. Aku telah menderita lebih parah dari ini sebelumnya, tidak ada apa-apanya untukku. Maafkan aku." Melanie Van terus menggelengkan kepalanya, air matanya berlinang. Dia tahu bahwa alasan utama mengapa warrior yang menjadi seperti ini adalah karena dia. Karena kekuatan warrior yang tidak sulit baginya untuk keluar dari pegunungan pemutus langit, tetapi karena dia memilih untuk tinggal dan membawanya bersamanya, membawa kakaknya dan Granny Lee. Jika bukan karena dia, warrior yang tidak akan seperti itu. Memikirkan hal ini, hati Melanie Van menjadi lebih bersalah, dan air mata mengalir lebih deras. Melihat penampilan Melanie Van, warrior yang tiba-tiba teringat Fanny, Bona, Mimi Lei, Yivi, Selina. Pagoda Hongmeng sekarang ditutup, dan dia tidak tahu cara membukanya, tetapi menurut tebakannya, selama kekuatannya naik ke tingkat tertentu, pagoda Hongmeng pasti akan bisa dibuka. Setelah menghancurkan mata jalan surga, warrior yang tahu bahwa kekuatannya masih terlalu lemah dan terlalu lemah. Oleh karena itu, dalam hidup ini, selain kembali ke Irenean dan wanita lain, selain membuka pagoda Hongmeng, dia juga harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengancamnya di surga dan 10.000 domain. Di dunia di mana yang kuat dihormati, tanpa kekuatan, orang terkadang hidup lebih baik daripada anjing. Dia sudah memahami ini sejak lama, sebelum bergabung dengan sekte pedang, tapi sayangnya, seiring kekuatannya yang semakin kuat, dia perlahan melupakannya. Selama dia datang ke dunia spiritual, dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana orang akan berakhir tanpa kekuatan. Jangan minta dunia tak terkalahkan, minta saja tidak ada yang berani menipu. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, melirik Letitia Van dan berkata, "Ada juga energi batu. Kalau begitu, pinjamkan aku."
Yang dia butuhkan sekarang hanyalah sejumlah besar batu energi, hanya batu energi yang dapat memulihkan cederanya dan meningkatkan kekuatannya. Letitia Van menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, di rumah ada. Granny Lee juga berkata, semua batu energi yang aku bawa keluar telah dimakan olehmu, sekarang tidak ada lagi. Warrior yang mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak bisa menyerap energi spiritual sama sekali. Jika tidak ada batu energi atau aklimia batin siluman monster, luka di tubuhnya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Di pegunungan yang luas ini, ada siluman monster yang tak terhitung jumlahnya, dan ada orang yang mengejar mereka, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat ini. Kick. Pada saat ini, ada teriakan tajam dari langit di belakang warrior yang dan yang lainnya, yang membuat wajah warrior yang dan yang lainnya sedikit berubah. Warrior yang melirik ke depan, lalu berkata, pergi ke kanan dan masuk ke ngarai itu. Granny Lee dan para wanita lainnya tidak ragu-ragu sama sekali, tetapi bergerak menuju ngarai di sebelah kiri. Mengapa jalan ke sini? Melanie Van bertanya tiba-tiba setelah berjalan ke ngarai. Warrior yang berkata, sebelumnya, ada aura kuat siluman monster di depan dan kiri. Setidaknya mereka berada di puncak peringkat bangsawan. Jika kita lolos, kita harus berjuang keras. Jika kita bertarung dengan siluman-siluman monster itu, pasti akan dikejar oleh orang-orang di belakang. Melanie Van memberi, lalu berkata, baru saja, orang tua di alam kaisar itu mati. Letitia Van juga melihat warrior yang, dan meskipun Granny Lee di bawah warrior yang tidak menoleh untuk melihat warrior yang, telinganya juga berdiri. Karena ketika mereka bergegas kembali, mereka sebenarnya telah merencanakan yang terburuk di hati mereka, tetapi ketika mereka bergegas kembali, lelaki tua itu, Cecil dan yang lainnya menghilang. Tapi sekarang, tidak ada orang tua seperti itu di antara mereka yang mengejar mereka, karena jika ada orang tua seperti itu, mereka pasti sudah lama tertangkap. Warrior yang mengangguk dan berkata, mati. Setelah mengatakan ini, warrior yang jelas merasa bahwa tubuh Granny Lee sedikit kaku, sementara dua saudara perempuan Letitia Van menatapnya dengan ngeri. Warrior yang memandang Melanie Van sambil tersenyum dan berkata, jangan kaget, itu hanya seorang alam kaisar. Jika berlatih keras, kamu dapat membunuhnya di masa depan. Melanie Van menganggukkan kepalanya, tetapi tidak bertanya bagaimana warrior yang membunuh lelaki tua itu. Meskipun dia terkadang ceroboh, dia tidak bodoh sama sekali. Karena kehadiran warrior yang, beberapa orang berlari menuju kedalaman gunung tetapi tidak menemukan siluman monster yang kuat, tetapi mereka tidak menyingkirkan orang-orang di belakang. Menurut Granny Lee, di pegunungan ini, mereka yang ingin menyingkirkan sekte pengenali binatang, kecuali kekuatan mereka jauh lebih unggul dari mereka. Jika tidak, mereka harus membunuh semua siluman monster dalam beberapa mil dari mereka. Karena jika kamu tidak membunuh siluman-siluman monster ini, siluman-siluman monster ini akan menjadi eyeliner dari sekte pengendali binatang. Sekte pengendali binatang memiliki kemampuan seperti ini, mengapa hanya kekuatan peringkat perak? Tanya warrior yang. Granny Lee berkata, mereka memang sangat kuat, tetapi ada batasannya, yaitu, mereka hanya dapat menandatangani kontrak dengan siluman monster di bawah level setengah suci. Kamu tahu, di Kingsu, manusia dan monster hidup berdampingan. Para raja siluman itu semuanya adalah master. Mereka tidak akan membiarkan siluman monster yang mencapai setengah suci menandatangani kontrak dengan manusia, kecuali ada keadaan khusus. Raja Siluman. Warrior yang sedikit bingung. Granny Lee menjelaskan,
Di Qingzu, ada 12 Raja Siluman, dan masing-masing Raja Siluman adalah ahli pendekar suci, bawahannya memiliki banyak jenderal siluman yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa di Qingzu ini, klan siluman tidak lebih lemah dari ras manusia kita. Untungnya, klan siluman memiliki kesepakatan dengan ras manusia kita, yaitu, semua orang hidup berdampingan di Qingzu. Meskipun manusia sering membunuh siluman monster atau siluman monster membunuh manusia, ini disetujui oleh hal di atas, karena manusia dan siluman monster harus melalui pengalaman hidup dan mati. 12 Master Pendekar Suci. Kelopak mata warrior yang berkedut menghadapi pendekar suci, kecuali jika membakar jiwa pedang tingkat 3 lagi, kemudian melakukan teknik tebas yang benar, ini mungkin bisa melawan master alam pendekar suci. Kalau tidak, dalam keadaan normal, dia tidak bisa melawan pendekar suci sama sekali, bahkan jika dia memahami kekuatan hukum dan domain pedang. Warrior yang tiba-tiba teringat sesuatu, dengan cepat dia bertanya, apakah ada Raja Siluman di pegunungan pemutus langit ini? Granny Lee sedikit terkejut, lalu berkata, seharusnya tidak ada. Apa yang dimaksud seharusnya? Warrior yang mengerutkan kening. Di pegunungan pemutus langit, dia selalu merasakan napas kuat yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Napas ini jelas tidak seharusnya dimiliki oleh setengah suci, tapi sepertinya bukan termasuk pendekar suci, karena kalau pendekar suci, dia mungkin tidak merasakan napas lawan sama sekali. Pegunungan pemutus langit ini hanyalah sebuah tempat kecil. Tidak mungkin Raja Siluman datang ke tempat ini. Granny Lee berkata, karena jika Raja Iblis datang ke tempat ini, aku takut manusia yang berada di sekitar radius 100.000 mil akan dipaksa untuk pindah. Hidup di bawah kelopak mata Raja Iblis, kecuali itu adalah kekuatan peringkat emas putih, tidak ada yang berani. Bukankah itu Raja Siluman? Warrior yang melihat ke kejauhan, dan tempat di mana dia memasuki matanya masih berupa gunung yang terus-menerus. Di kedalaman gunung, napas yang kuat itu masih ada, tetapi itu sedikit samar. Jika bukan karena indera dan kekuatan spiritualnya yang khusus, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Bagian depan adalah Gunung Siluman Kera. Melanie Van berhenti tiba-tiba dan menunjuk ke sebuah gunung di depan. Letitia Van melirik gunung yang tinggi, kemudian ke Granny Lee. Mendengar ini, warrior yang menyipitkan matanya dan berkata, Nona Lee benar-benar luar biasa, dia bahkan membawa kita ke Gunung Siluman Kera ini tanpa menyadarinya. Granny Lee menurunkan warrior yang dan Melanie Van di samping buru-buru memapah warrior yang, kemudian mengambil warrior yang dengan adiknya dan Granny Lee berpisah agak jauh. Granny Lee melirik ketiga warrior yang dan berkata, Saudara Yang, Nona Van, maafkan aku harus pergi ke Gunung Siluman Kera. Terima kasih saudara yang telah menunjukkan banyak hal kepadaku. Dia melemparkan tangan batu gioknya, dan sebotol obat terbang ke wajah warrior yang. Sebelumnya, dia berkata, ini energi hitam, hanya ada 3 yang dapat mengembalikan sedikit energi hitam dalam sekejap. Ini adalah hadiah bagi saudara yang untuk menunjukkan jalan, selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, beberapa kilatan berbalik dan menghilang dari pandangan warrior yang dan yang lainnya. Dan pada saat ini, Cecil dan yang lainnya muncul di hadapan 3 warrior yang. Melihat pil di tangannya, warrior yang mencibir, pihak lain memberinya pil, bukan karena dia menunjukkan jalan, tetapi karena ingin dia saling membunuh dengan orang sekte pengendali binatang. Kenapa dia seperti ini? Melanie Van sedikit marah, sebelumnya dia menganggap Granny Lee sebagai teman baik. Hari ini,
Tidak ada keraguan bahwa kamu akan mati. Pada saat ini, Cecil berkata dengan tiba-tiba. Ditipu sekali berarti ceroboh, tetapi ditipu dua kali itu bodoh, dan dia ditipu dua kali oleh orang di depannya hari ini, yang tidak diragukan lagi memalukan baginya. Warrior yang menelan pil, lalu berjalan ke arah Melanie Van, dan berkata, apakah ada pedang? Melanie Van menganggukkan kepalanya dengan cepat, mengeluarkan pedang kepada warrior yang mengambil pedang dan memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno, lalu berbalik menatap Cecil dan yang lainnya, lalu berkata, pedangku yang bisa membelah langit, sungguh tidak membuatmu takut. Siapa di antara kalian yang ingin mencoba? Ya, itu tidak akan terlalu menyedihkan. Paling-paling, itu akan sama seperti orang tua sebelumnya. Aku benar-benar bukan menakuti kalian. Bersambung.